Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena malam ini, apa yang akan kalian dengar bukan cerita biasa. Selamat datang di Balik Layar, tempat di mana cerita fiksi terasa lebih menyeramkan dari kenyataan. Bayangkan, sebuah pantai di Sumatera Selatan yang tak ada di peta, tak muncul di Google, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang sudah dipanggil. Sebuah ritual lama yang tidak pernah boleh dibuka kembali. Tapi mereka membuka gerbang itu. Dan sekarang kita hanya bisa menyimak sebelum kita ikut terseret masuk. Setiap kisah punya sisi gelapnya. Are you ready to see what's behind the screen? 4 pemuda dari Jakarta memutuskan untuk berlibur ke Sumatera Selatan. Tapi bukan ke tempat wisata biasa. Tujuan mereka adalah sebuah pantai tersembunyi yang tak pernah muncul di Google. Namanya hanya dibisikkan di forum-forum horor. Pantai itu tidak bisa ditemukan oleh orang biasa, kecuali mereka yang siap dikorbankan. Lia, satu-satunya perempuan di grup itu, adalah seorang content creator. Channel YouTube-nya sedang naik daun berkat video eksplorasi tempat angker. Dia yakin, kalau bisa merekam sesuatu yang benar-benar menyeramkan, video mereka bisa viral. Perjalanan ke pantai itu butuh waktu 5 jam dari kota. Mereka harus melewati hutan, jalan rusak, dan sebuah desa tua yang terlihat seperti berhenti di masa lalu. Penduduknya menatap mereka dengan wajah penuh curiga. Mau ke pantai itu? Malam Jumat kliwon begini? Jangan nekat, nak. Tapi mereka hanya tertawa. Mereka pikir itu cuma cerita orang kampung yang percaya mitos. Sampai akhirnya mereka tiba. Pantai itu benar-benar sepi. Tidak ada sinyal, tidak ada orang, hanya pasir putih yang terasa dingin dan suara ombak yang makin malam malah menghilang. Di tengah batu karang, mereka menemukan simbol aneh. Mirip seperti tulisan kuno berbentuk lingkaran dengan garis yang terputus di tengahnya. Di bawahnya tergores kata-kata samar. Lakukan ritual darah dan gerbang akan terbuka. Dino dan Raka awalnya pikir itu cuma grafiti iseng, tapi Farel justru tertantang. Ayo, kita cobain aja, biar kontennya makin serem. Lalu, mereka ambil silet. Mereka potong sedikit jari masing-masing dan menggambar ulang simbol itu dengan darah mereka sendiri. Lia merekam semua prosesnya. Tapi saat tetes darah terlahir menyentuh pasir, langit langsung berubah gelap. Angin berhenti dan ombak menghilang. Mereka semua terdiam. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Tangisan. Seperti suara perempuan menangis, tapi bukan manusia. Mereka coba lari ke mobil, tapi mobilnya tidak bisa dinyalakan. GPS mati, kompas muter. Dan ketika mereka melihat ke pantai lagi, simbol darah itu sudah hilang. Berganti dengan jejak kaki basah mengarah ke tenda mereka. Jejak yang bukan milik mereka. Malam itu, mereka tidak tidur karena mereka sadar satu hal. Mereka sudah membuka gerbang yang seharusnya tidak pernah disentuh. Pagi harinya, mereka terbangun dalam keheningan aneh. Langit masih abu-abu. Matahari seperti enggan muncul. Burung tidak berkicau. Ombak tetap tidak ada. Lia adalah yang pertama menghilang. Saat mereka bangun, tenda Lia kosong. Tas, kamera, dan ponselnya tertinggal. Tapi di luar tenda, ada jejak kaki kecil.
seperti milik anak-anak, mengarah ke arah hutan. Mereka mencari seharian. Hingga sore, barulah mereka menemukannya. Lia duduk sendiri di bibir pantai. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Kulitnya basah dan tertutup lumpur hitam. Dia tidak menjawab ketika dipanggil. Dia hanya bergumam lirih. Jangan biarkan mereka masuk. Jangan buka mata kalau mereka datang. Malam itu, mereka bertiga, Dino, Raka, dan Farel, tidur bergantian. Tapi sekitar pukul 2 pagi, suara tertawa membangunkan mereka. Suara itu berasal dari arah pantai. Saat mereka keluar tenda, Farel tidak ada. Mereka melihat jejak kakinya tertinggal di pasir, mengarah ke laut. Dan dari kejauhan, ada sosok Farel yang berdiri di tengah air laut, tubuhnya separuh terendam. Ia tersenyum. Kemudian, melangkah masuk lebih dalam dan hilang. Tidak ada ombak, tidak ada suara, hanya keheningan yang menggema. Dino dan Raka panik. Mereka mencoba menyalakan mobil, tapi mesin tetap mati. Baterai kamera juga habis semua, padahal sebelumnya masih penuh. Dan parahnya, semua file rekaman terakhir terhapus sendiri. Mereka kembali ke tempat batu ritual. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Di permukaan batu, terukir nama-nama, satu persatu. Total ada 14 nama. Dan 12 diantaranya sudah dicoret. Nama Lia dan Farel sekarang juga ikut tercoret. Mereka hanya bisa menatap satu sama lain. Masih ada 2 nama yang belum tercoret dan 2 orang yang masih hidup. Dino dan Raka. Mereka berdua tidak tidur malam itu. Dino berjaga di luar tenda, sementara Raka duduk membelakangi laut sambil terus membaca doa. Udara semakin dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Lalu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tenda. Suara Lia. Padahal mereka tahu, Lia tidak akan pernah kembali. Dino, yang saat itu sedang berjaga, langsung menerobos masuk ke dalam tenda. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya rekaman suara dari kamera Lia yang entah kenapa menyala sendiri. Rekaman itu menampilkan wajah Lia yang ketakutan. Dia berbisik ke kamera. Mereka tidak akan berhenti. Batu itu bukan sekedar simbol. Itu perjanjian. Kalau namamu sudah tertulis, kamu tidak akan bisa lari. Lalu video gelap dan terdengar satu kalimat terakhir. Akan selalu ada korban ke-14. Dino menatap Raka dengan wajah pucat. Mereka sadar, selama ini bukan mereka berdua yang terakhir. Masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan. Dino panik. Dia berlari ke arah batu ritual. Tapi batu itu sudah pecah. Tidak ada nama. Hanya pasir basah yang mulai membentuk satu pola baru. Lingkaran penuh, tanpa celah. Dan saat Raka menyusul ke sana, dia hanya menemukan kamera Dino. Tertanam separuh dalam pasir, menyala sendiri. Dengan video terakhir, wajah Dino menatap ke arah laut dan tersenyum. Hilang. Raka berhasil keluar dari tempat itu. Dia ditemukan oleh warga desa 2 hari kemudian, dalam keadaan lemas, lumpuh, dan tidak bisa bicara. Tapi sebelum pingsan, dia sempat menulis satu kalimat di tanah. Saya, korban ke-13. Sampai hari ini, korban ke-14 belum ditemukan. Pantai itu tidak lagi bisa diakses. Koordinatnya menghilang dari semua peta digital.
Tapi ada yang aneh. Seseorang berhasil memulihkan file dari kamera Lia, dan di akhir videonya tersisa satu frame terakhir. Sangat gelap, tapi kalau kamu tingkatkan kontrasnya, akan muncul angka koordinat. Dan kalau kamu cari di Google Maps, koordinat itu mengarah ke satu tempat. Tempat yang tidak punya nama. Dan mereka bilang, kalau kamu melihat koordinat itu terlalu lama, kamu akan jadi bagian dari ritual selanjutnya. Dan itulah akhir dari cerita malam ini, tentang ritual terlarang yang membuka gerbang antara dunia manusia dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jika kalian masih di sini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian selalu dijauhkan dari hal-hal yang tak terlihat. Dan jangan pernah lupa, berdoalah sebelum melakukan apapun. Karena kita tak pernah tahu apa yang sedang mengamati kita dari balik layar. Dukung terus channel Di Balik Layar dengan cara like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya yang mungkin jauh lebih kelam dari malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, jangan pernah main-main dengan hal yang tidak kamu pahami.